Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat Mamben Lauk, Gedong. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban, terutama dalam konteks pendidikan agama yang sangat dihargai oleh masyarakat Muslim di Lombok. Madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan akhlak dan nilai-nilai Islam yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu madrasah yang memainkan peran penting dalam penyebaran pendidikan agama di Lombok Timur adalah Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat di Mamben Lauk, yang lebih dikenal dengan sebutan Gedong. Sejarah berdirinya gedong ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan panjang para jamaah yang dengan gigih membantu proses pembangunannya. Gedong bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol persatuan dan perjuangan umat Islam di wilayah Mamben Lauk dan sekitarnya. Melalui semangat gotong royong yang kuat, para jamaah dari berbagai desa seperti Mamben Daya, Mamben Lauk, Kali Bening, Rengah, Bagek Longgek, Omba, Gelumpang, Dasan Bembek, Ladon, Lengkok, dan Tembeng Putik bekerja sama mengatasi berbagai rintangan demi terwujudnya madrasah ini. Dalam proses tersebut, mereka juga harus menghadapi tantangan sosial berupa penolakan dari sekelompok orang yang tidak setuju dengan pembangunan gedong. Kisah pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat ini menjadi salah satu contoh nyata dari keteguhan iman, kebersamaan, dan semangat pengabdian kepada agama yang tak pernah pudar di hati masyarakat Lombok. Pembangunan gedong. Pada awal abad ke-20, pendidikan formal berbasis agama di daerah Lombok Timur masih terbatas pada surau-surau kecil dan pengajian tradisional yang diselenggarakan di rumah-rumah masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan institusi pendidikan yang lebih terstruktur dan formal semakin mendesak. Di antara tokoh yang memiliki visi besar untuk mendirikan madrasah adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad berasal dari keluarga ulama terpandang yang memiliki hubungan erat dengan sejarah panjang penyebaran Islam di Pulau Lombok. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama besar, tetapi juga seorang visioner yang melihat pendidikan sebagai jalan utama untuk membangun umat yang kuat. Dengan bekal ilmu yang mendalam dan pengalaman hidup yang panjang, beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah madrasah yang akan menjadi pusat pendidikan agama bagi masyarakat Mamben Lauk dan sekitarnya. Madrasah ini diberi nama Marakit Talimat, yang berarti, tempat ilmu diberikan. Nama ini mencerminkan harapan besar Tuan Guru agar madrasah tersebut menjadi ladang ilmu yang bermanfaat bagi generasi muda yang kelak akan menjadi penerus dakwah Islam. Pendirian madrasah ini bukan hanya tentang menyediakan tempat belajar, tetapi juga merupakan usaha untuk membangun kesadaran agama dan moral yang kuat di tengah masyarakat yang terus berubah. Perjuangan dan tantangan dalam pembangunan gedong. Pembangunan gedong tidak dimulai dengan mudah. Selain harus mengumpulkan dana dan material untuk membangun gedung, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dan jamaah harus menghadapi berbagai rintangan yang muncul dari lingkungan sosial. Desa Mamben Lauk dan sekitarnya pada waktu itu masih tergolong terpencil, dengan akses yang sulit ke bahan bangunan seperti batu, pasir, dan kayu. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat para jamaah yang berasal dari desa-desa sekitar, termasuk Mamben Daya, Kali Bening, Rengah, Bagek Longgek, Omba, Gelumpang, Dasan Bembek, Ladon, Lengkok, dan Tembeng Putik. Setiap hari, jamaah dari desa-desa ini berbondong-bondong membawa material dari berbagai tempat untuk digunakan dalam pembangunan gedong. Mereka membawa batu dari bukit-bukit, pasir dari sungai-sungai, dan bahan-bahan lainnya dengan tenaga sendiri, tanpa bantuan alat berat. Pemandangan jamaah yang mengangkut material dengan bahu mereka sendiri adalah bukti nyata dari semangat kebersamaan dan pengorbanan demi terwujudnya madrasah ini. Namun, tidak semua orang menyambut baik pembangunan gedong. Ada sekelompok orang yang merasa terganggu dengan pembangunan ini, baik karena alasan politik maupun sosial. Mereka khawatir bahwa keberadaan madrasah akan mengubah tatanan sosial yang sudah ada, dan takut akan pengaruh besar yang mungkin dibawa oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad melalui madrasah tersebut. Kelompok ini mulai melakukan tindakan penghadangan terhadap jamaah yang membawa material ke lokasi pembangunan. Penghadangan ini sering terjadi di perbatasan antara Mamben Daya dan Mamben Lauk. Jamaah dari berbagai desa yang membawa batu, pasir, dan kayu seringkali dihentikan dan dihalangi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tidak jarang, mereka harus berbalik arah karena ancaman dari kelompok-kelompok yang menentang pembangunan gedong. Namun, semangat jamaah tidak pernah surut. Mereka terus berjuang meskipun harus berhadapan dengan rintangan di sepanjang jalan. Peran Papuk Sukran dalam menghadapi tantangan. Di tengah kesulitan yang dihadapi, seorang tokoh dari Bagek Longgek bernama Papuk Sukran muncul sebagai sosok yang berani dan tangguh. Papuk Sukran, yang juga ayah dari Akmaluddin, kepala Madrasah Sanawiyah Marakit Talimat Sembalun, tidak bisa lagi menahan rasa kesalnya terhadap kelompok-kelompok yang selalu menghalangi jamaah.
Melihat jamaah dihadang terus-menerus, ia memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Papuk Sukran merasa bahwa sudah waktunya untuk melawan orang-orang yang menghalangi proses pembangunan gedong. Dengan keberanian yang besar, ia menghadap Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad untuk meminta izin mengambil tindakan. Bapak Tuan Guru, mohon maaf. Bagaimana kalau kita balas perbuatan orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan gedong ini? Mereka terus menghadang jamaah dan ini sudah terlalu sering terjadi. Namun, dengan kebijaksanaan yang dalam, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menjawab dengan tenang, jangan dibalas. Mereka belum mengerti apa maksud dari pembangunan gedong ini. Nanti, kalau mereka sudah mengerti, mereka akan sadar sendiri. Jangan kita balas tindakan mereka dengan keburukan. Jawaban ini mencerminkan sifat sabar dan bijaksana yang dimiliki oleh Tuan Guru. Beliau percaya bahwa kesabaran dan kebaikan adalah jalan terbaik dalam menghadapi segala bentuk penolakan dan kesulitan. Papuk Sukran, yang awalnya ingin melawan, akhirnya menerima nasihat tersebut dan memilih untuk mengikuti arahan Tuan Guru. Peran jamaah dari Mamben Lauk, Ladon, Lengkok, dan Tembeng Putik. Dalam perjalanan pembangunan gedong, jamaah dari Mamben Lauk, Ladon, Lengkok, dan Tembeng Putik memainkan peran yang sangat penting. Desa-desa ini tidak hanya menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan, tetapi juga menunjukkan dukungan penuh terhadap proyek ini, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Jamaah dari Mamben Lauk, sebagai desa tempat gedong dibangun, adalah tulang punggung utama dari seluruh proses pembangunan. Mereka bekerja tanpa lelah, mulai dari menyiapkan lahan, mengangkut material, hingga membantu dalam setiap tahapan konstruksi. Keikhlasan dan semangat mereka untuk mendukung visi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tercermin dalam dedikasi yang mereka tunjukkan setiap hari. Jamaah dari Ladon dan Lengkok, meskipun berada cukup jauh dari lokasi pembangunan, juga memberikan kontribusi yang besar. Mereka membawa material dari daerah mereka sendiri, seringkali harus melewati medan yang sulit dan menghadapi ancaman dari kelompok yang menentang pembangunan gedong. Namun, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan umat dan generasi mendatang. Tembeng Putik, meskipun merupakan desa yang kecil, juga tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan. Jamaah dari desa ini seringkali bekerja bahu-membahu dengan desa-desa lain, menunjukkan bahwa semangat gotong royong tidak mengenal batas geografis. Bagi mereka, pembangunan gedong adalah simbol dari kebangkitan agama di wilayah mereka, dan mereka bertekad untuk menjadi bagian dari perjuangan ini. Kemenangan melalui kesabaran dan kebaikan. Seperti yang diprediksi oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, kesabaran dan kebaikan akhirnya membawa kemenangan. Orang-orang yang awalnya menentang pembangunan gedong perlahan-lahan mulai menyadari maksud baik di balik proyek tersebut. Mereka melihat bahwa gedong bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga tempat di mana anak-anak mereka dapat belajar tentang agama, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan. Setelah memahami tujuan mulia dari pembangunan gedong, kelompok yang sebelumnya menghalangi proses pembangunan akhirnya menarik diri. Mereka mulai menghormati usaha Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dan jamaah yang telah berkorban banyak demi mewujudkan madrasah ini. Beberapa di antara mereka bahkan kemudian bergabung dalam mendukung kegiatan di gedong, menunjukkan bahwa perubahan hati bisa terjadi melalui pendekatan yang sabar dan penuh kasih. Sejarah pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat Mamben Lauk ini adalah cermin dari nilai-nilai Islam yang sejati, kesabaran, keteguhan, gotong royong, dan kasih sayang. Gedong bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang umat dalam mencari ridho Allah melalui pendidikan dan pengabdian. Generasi demi generasi telah dan akan terus lahir dari madrasah ini, membawa obor dakwah yang tidak pernah padam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.